teman-teman, assalamualaikum. Kembali lagi bersama aku Revma Rizka. Dan di video kali ini aku bakal membahas mengenai berkas apa saja yang wajib teman-teman bawa ketika pelaksanaan UTBK-nya. Nah, jadi tentunya berkas-berkas ini wajib banget teman-teman bawa sebagai persyaratan untuk masuk ke ruang UTBK-nya. Kalau nggak ada itu, bisa-bisa teman-teman nggak akan dipersilakan untuk masuk dan mengikuti UTBK-nya. Oke, jangan sampai salah ya membawa berkas. Penting teman-teman mengetahui berkas apa saja yang harus dibawa untuk kesiapan UTBK-nya nanti, dan agar teman-teman itu enggak menyia-nyiakan berkas ini. Ternyata berkas ini sangat penting untuk pelaksanaan UTBK-nya nanti. Oke, jadi berkas apa saja yang pertama? Yang pertama yaitu berkas kartu pendaftaran UTBK SBMPTN. Nah, tentu itu jangan hilang dan itu harus di-print ya teman-teman, berkas UTBK. Nah, kan setelah teman-teman itu mendaftar UTBK-nya, muncullah yang namanya kartu tanda peserta UTBK SBMPTN tahun 2022. Dan di situ teman-teman harus print kartu UTBK tersebut dengan kertas A4 dan dibawa pada saat pelaksanaan UTBK-nya. Dan jangan sampai lupa untuk mengeprintnya dan membawanya, dan jangan juga sampai hilang berkas tersebut ya teman-teman. Jadi hal yang penting yaitu kartu tanda peserta UTBK. Nah, kartu tanda peserta UTBK ini tampilannya seperti ini. Mungkin teman-teman ada yang belum mendaftar UTBK karena menunggu pendaftaran pengumuman SNPTN-nya. Jadi contohnya seperti ini ya teman-teman. Ada tertera kode QR, ada foto kita juga, ada pilihan PTN, rumpunnya rumpun apa, sosum atau saintek, ada nama kita dan NISN kita juga ada di kartu tanda peserta UTBK ini ya teman-teman. Jangan sampai dianggap kartu peserta UTBK ini hal yang nggak guna lagi ketika teman-teman sudah mendaftar UTBK. Jadi printlah UTBK tersebut untuk persiapan pelaksanaan UTBK. Berkas yang kedua yaitu surat keterangan kelas 12. Yang mana surat tersebut menyatakan bahwa benar nama tersebut berada di SMA ini dan di kelas ini aktif sebagai pelajar ya teman-teman. Dan ini perlu dikomunikasikan dengan sekolah teman-teman dan mintalah surat ini kira-kira secepatnya gitu ya teman-teman, karena ada kebanyakan sekolah yang sibuk ngurusin ini. Jangan sampai teman-teman kayak dikacangin gitu ya teman-teman. Pokoknya teman-teman harus meminta dari jauh-jauh hari surat tersebut, karena sekolah biasanya kalau dia meminta H-2, H-3 teman-teman mau tes UTBK-nya, teman-teman nanti bakal kayak dimarah gitu ya, kenapa baru minta sekarang gitu, karena kenapa nggak sebelum-sebelumnya dalam jangka waktu yang cukup panjang gitu ya, agar bisa dipersiapkan gitu. Kalau teman-teman bisa komunikasikan dulu kepada teman-teman yang lainnya yang daftar UTBK, tapi itu mungkin banyak ya teman-teman. Nah, jadi teman-teman boleh langsung ke sekolahnya untuk meminta surat tersebut. Nah, di dalam surat keterangan kelas 12 tersebut harus ditandatangani oleh kepala sekolah. Dan ada keterangan nama teman-teman, kemudian NISN, dan pas foto terbaru yang sebelum 3 bulan yang lalu ya teman-teman. Pokoknya foto terbaru teman-teman gitu. Karena itu untuk menyamakan dengan yang di kartu UTBK-nya dan juga di aslinya itu bagaimana. Apakah emang benar-benar orang ini yang mengikuti UTBK pada saat ini gitu ya teman-teman. Jadi jangan sampai nggak ada foto, dan usahakan mintanya itu secepatnya ya teman-teman kepada sekolahnya. Oke? Kemudian gimana tuh Kak, bagi yang udah lolos, bagi yang nggak kelas 12 lagi sekarang, dia kan bukan lagi siswa kelas 12. Jadi untuk yang udah tamat gitu ya, atau lulusan tahun 2020-2021, itu bisa membawa ijazah atau fotokopi ijazah yang sudah dilegalisir oleh sekolahnya. Jadi bawa saja ijazah asli atau ijazah fotokopi yang sudah dilegalisir oleh kepala sekolahnya. Jadi itu cukup untuk dibawa pada saat pelaksanaan UTBK-nya nanti ya teman-teman. Jadi yang untuk kelas 12 bawa surat keterangan kelas 12, dan yang untuk lulusan tahun 2021 dan 2022 itu membawa ijazah atau fotokopi ijazah yang sudah dilegalisir oleh kepala sekolahnya. Berkas yang ketiga yaitu identitas diri. Nah, identitas diri ini dapat berupa KTP ataupun SIM. Namun jika teman-teman itu nggak ada keduanya atau belum buat KTP, bisa gunakan SIM. Belum juga buat SIM, bisa gunakan kartu pelajar teman-teman. Ataupun kemarin juga aku sempet ditanyain bahwa ada KTP nggak, ada kartu pelajar, kalau nggak ada bawa kakak kayak gitu.
ternyata pengawasnya itu memperbolehkan membawa kartu keluarga kalau seandainya itu nggak ada KTP, nggak ada SIM dan kartu pelajarnya mungkin hilang gitu ya. Namun teman-teman usahakan ada KTP atau SIM atau kartu pelajar ya teman-teman untuk dibawa pada saat pelaksanaan UTBK-nya nanti. Nah di sana biasanya kalau seandainya teman-teman itu kartu pelajarnya biasanya banyak yang hilang ya kartu pelajarnya. Nah teman-teman cari dulu kartu pelajarnya itu, atau jika teman-teman itu emang benar-benar kehilangan kartu pelajarnya, minta lagi ke BK, minta lagi ke sekolahnya. Biasanya dibuatin sejenis kartu, nggak seperti kartu sih, tapi kayak kertas biasa aja, namun di situ isinya sama seperti kartu pelajar yang pada umumnya gitu ya teman-teman. Jadi sangat penting kartu pelajar, KTP ataupun SIM ya teman-teman untuk pelaksanaan UTBK-nya nanti teman-teman. Jadi jangan dianggap enteng berkas-berkas pelaksanaan UTBK ini, karena bisa jadi teman-teman itu emang nggak bisa masuk ke ruangan UTBK tersebut karena ada beberapa berkas-berkas yang nggak terpenuhi oleh teman-teman. Jadi jangan sampai kelewatan berkas-berkas tersebut, dan jangan sampai teman-teman lupa mempersiapkan, terutama di poin yang kedua, surat keterangan kelas 12-nya. Jangan sampai lupa meminta dan memintanya di waktu yang sangat mepet. Jangan seperti itu ya teman-teman. Dan yang perlu teman-teman perhatikan juga, pusat UTBK dan ruang UTBK teman-teman ya teman-teman. Misal nih ya, kemarin tuh ada satu kejadian, dia misal ada di UIN misalnya, UIN. Nah UIN-nya itu ada UIN A, ada UIN B. Nah teman-teman harus dilihat terlebih dahulu tepatnya itu di mana, spesifiknya itu di mana teman-teman, di A atau di B. Nah kebetulan dia itu ternyata tesnya itu di B bukan di A, dan dia udah ngantri di A, ternyata salah. Pas dia lihat UTBK-nya ternyata salah teman-teman. Jadi teman-teman harus memperhatikan betul di mana teman-teman itu, tempat tes teman-teman itu di mana. Jangan sampai teman-teman keliru dengan tempat tes teman-teman, ruang tes teman-teman itu harus diperhatikan juga itu. Karena kalau seandainya teman-teman itu kalau teman-teman itu salah dalam ruang tes, maka ya kemungkinan teman-teman nggak diperbolehkan masuk karena udah telat gitu ya teman-teman. Jadi harus diperhatikan betul bagaimana dan di mana ruang tes teman-teman itu, oke? Dan nantinya akan ada kayak sejenis peta gitu ya teman-teman, petunjuk website itu dalam bentuk website. Dia itu dalam bentuk website, yang mana website tersebut untuk mengecek lokasi UTBK itu di mana, dan ruang UTBK harus dilihat 1 hari sebelum pelaksanaan UTBK-nya. Jadi jangan sampai teman-teman kelewatan, dan jangan sampai teman-teman melupakan berkas-berkas penting untuk pelaksanaan UTBK-nya, oke? Dan jangan lupa sharing juga kepada teman-teman yang lainnya. Jangan lupa senyum, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jika ada pertanyaan silahkan komen di kolom komentar. Bye-bye.